yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah itu. Itulah keberuntungan yang besar. Lihat saya semini. Kan saya berulang kali mengatakan di surat Hud Allah mengatakan surga dan neraka adalah psikologis, bukan geografis. Bahkan surga dan neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Begitu kata Quran. Jadi ini mau jadi surga, ini mau jadi neraka, tergantung tingkat kesadaran yang kita capai. Kalau kita benar transaksinya dengan Allah, alat transaksinya benar, harta dan jiwa, pastikan apa yang Allah bilang di ayat ini, walaupun ini mutasabihat, di sini akan mengalir sungai yang berkah. Lihat sungai itu apa? Yang mengalir di sungai apa? Air itu lambang dari apa? Kehidupan, bukan? Air itu lembut, bukan? Bahkan air itu ditusuk pakai belati gak terluka. Lihat air selalu pergi ke tempat yang rendah. Lihat air selalu memenuhi ruang tempat tinggalnya. Air itu adalah zat yang adaptif. Dimasukkan ke gelas jadi gelas, dimasukkan ke botol jadi botol. Tergantung tempat diamnya, sedemikian lembutnya. Makanya orang-orang yang sudah mencapai jannah di dalam dirinya, kemampuan adaptasinya tinggi, tidak baperan, gampang memaafkan, selembut air. Selalu menuju tempat yang rendah, rendah hati, tidak sombong. Kemampuan adaptasinya tinggi, lihat air. Dan dia menjadi perekat bagi semua yang kasar. Gedung ini, tiang ini di depan saya, itu nggak ada tiang ini kalau nggak ada air. Besi sudah ada, tembok pasir sudah ada, semen sudah ada. Kalau nggak ada air, nggak ada tiang-tiang di masjid ini. Bangunan-bangunan yang tinggi, jalan-jalan layang, jalan tol, kekuatannya bukan pada besi, bukan pada pasir, bukan pada semen, bukan pada batu. Kekuatannya pada air. Makanya air bisa mengikat. Semua yang keras-keras itu disatukan dek oleh air. Coba. Suami keras, istri keras, munculkan air. Dari jannahmu ini, alirkan kesejukan dari sini. Yang keras-keras dia akan diikat menjadi satu kesatuan yang utuh, namanya rumah tangga. Kalau sudah saling menerima perbedaan, saling menghargai perbedaan, jalan bersama seperti kiri dan kanan, seperti sandal kita, seperti sepatu kita, bisa mengantarkan kita ke masjid ini walaupun tidak pernah sama. Kiri kanan itu berlawanan, bukan? Tapi seiring sejalan. Gak ada cekcok lagi, gak berantem lagi, karena sudah mengalir air di sini. Ma'ul hayat, air kehidupan, air kesejukan di sini. Ini gambaran tentang orang yang transaksinya dengan Allah sudah benar. Makanya di Quran surat Shaf ayat 13, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Apakah cukup itu? Tidak, kata Allah. Siapapun yang sudah membeli aku dan Rasulku dengan harta dan jiwanya. Apa kata Allah? Satu tadi. Ini jadi jannah. Sumber kehidupan. Mengalir di sini keberkahan, kesejukan, kelembutan, kebijaksanaan, kemampuan adaptasi terhadap segala situasi. Dan Allah bilang, ada karunia yang lain, wa ukhra tuhibbunaha. Ada karunia yang lain yang kamu sukai. Apa itu?
Nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah dan keterbukaan yang sangat dekat. Siapa yang tidak mau ditolong sama Allah? Bisa di sini 2 juga nih. Siapa yang tidak mau dibuka ketertutupannya oleh Allah? Begitu terbuka kita kepada Allah, fatah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Hari ini kamu fatah, terbuka. Terbuka kepada Allah. Tutupmu hilang. Kelopak mata kalbumu lepas. Apa yang terjadi? Begitu terbuka kepada Allah, disitulah tidak ada lagi penolakan terhadap kehidupan. Apapun yang terjadi diterima. Dia berprasangka baik kepada Allah. Tidak pernah ngomong lagi, ya Allah kenapa ini terjadi. Tapi yang dia omongkan cuma satu, ya Allah pesan apa yang hendak kau sampaikan kepadaku lewat peristiwa ini. Makanya mengalir pesan-pesan. Tidak sibuk dengan benar salah, baik buruk. Apapun yang terjadi, pesannya masuk ke sini. Cerdas jadinya. Itulah berita gembira yang disampaikan Allah untuk orang-orang yang beriman. Hebat gak Al-Quran? Hebat gak? Lah, kenapa sehebat itu? Kok kehidupan kita tidak hebat? Kenapa? Masalahnya di mana? Ternyata selama ini kita belum sungguh-sungguh menjual diri kita kepada Allah dan Rasul. Malah diri kita dijual kepada diri palsu kita. Dijual pada orang lain. Kalian lebih sibuk dengan apa kata orang tentang dirimu, bukan apa kata Allah tentang dirimu. Hadirin, saya kasih tahu ya. Hidup ini sangat menakjubkan. Luar biasa.